Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Indra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi aljabar linear dan matriks pada pertemuan keempat, yaitu adalah yang bertemakan determinan. Tapi yang kita satu poin aja determinan. Hanya saja yang kita pelajari tidak determinan satu matriks saja, tapi ada matriks ukuran 2x2, 3x3, n kali n. Itu maksudnya adalah yang lebih dari ordo 3x3, misalkan 4x4, 5x5, dan seterusnya. Itu. Yang pertama adalah tentang determinan matriks n 2x2. Misalkan diketahui matriks A yang ordonya 2x2 secara umum dituliskan A1, A2, A3, A4, maka determinan dari A dari matriks ini sendiri adalah A1 kali A4 dikurangi A2 dikali A3. Kalau Anda lihat, ini adalah hanya perkalian samping, tapi dimulai dari serong ke kanan dulu. Ingat, kanan dulu ya. A1 dikali A4 dulu, dikalikan, baru dikurangi. Wajib dikurangi A2 dikalikan A3, seperti itu. Ya, itu adalah rumus dasarnya ordo matriks 2x2. Ini adalah tergolong mencari determinan yang paling mudah adalah 2x2. Jadi harus benar, jangan sampai salah seperti itu. Contohnya adalah tentukan determinan matriks dari P. Matriks P adalah 2, 3, 4, min 1. Determinan P adalah berarti tadi perkalian silang dulu. 2 kali min 1, ini 2 kali min 1 sama dengan min 2 dikurangi 3 dikali 4 atau 4 kali 3 sama aja adalah min 12. Min 2 dikurangi min 12 ketemunya min 14, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua berarti untuk mencari determinan matriks Q berapa ini? Sama saja, berarti kalau kita jabarkan, berarti determinan Q kita kalikan min 1 kali, kita tulis dulu, sama dengan min 1 dikali 6 dikurangi apa? Kurangi 4 dikali min 5. Biasanya kalau pengurangan saya kasih belakangnya tanda kurung dulu untuk membedakan biar tidak salah. Berarti jadi berapa? Min 1 kali 6 min 6 dikurangi 4 kali min 5 adalah min 20. Nah ini, maka min 6 min jadi apa? Plus 20 sama dengan 14, seperti itu. Ya. Ingat di sini nilai determinan itu boleh negatif, Pak, boleh. Jadi nilai determinan itu boleh positif, boleh negatif, 0 pun gimana, Pak? Boleh, boleh. Ini bisa semua terjadi seperti itu. Gimana untuk yang determinan ordo 2x2? Tentunya mudah kan ya? Baik, saya kira ini belum susah. Berikutnya saya lanjut untuk baik, untuk yang berikutnya adalah metode penggunaan determinan untuk 3x3, ordo 3x3. Untuk ordo 3x3 dapat dikerjakan dengan cara sarus. Sarus itu adalah pada dasarnya menggunakan inversi permutasi, tetapi metode ini hanya dapat digunakan untuk menghitung nilai atau harga determinan yang berordo hanya 3 saja. Jadi hanya untuk 3x3 saja. Ingat, metode sarus untuk metode yang 3x3 saja, seperti itu. Contohnya gimana, Pak? Oke, jadi ada matriks A ordo 3x3. Saya misalkan A11, A12 sampai A33. Selanjutnya untuk lebih memudahkan itu dibuat gambar ini. Nah, perhatikan. Di sini ada yang langkah pertama itu adalah kita menuliskan 2 kolom. Pada kolom pertama dan kolom kedua dituliskan di sebelah kanannya, seperti itu. Setelah kita menuliskan 2 kolom, berikutnya adalah
yang ke bawah yang warna merah ini itu kita kalikan. Biasanya saya mengalihkan sambil mencoret sambil mengalihkan. A11 kali A12 A22 dikali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 kali A21 kali A32. Setelah penjumlahan positif merah selesai, itu yang biru gantian. Kalau yang biru itu dikurang, ini dikurang, dikalikan dikurang, sama dikalikan dikurang. Nanti hasilnya berapa, tinggal dimasukkan ke jawabannya, itulah jawabannya seperti itu. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh ini. Tentukan matriks A adalah 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 0, 1. Ini pertanyaannya suruh menentukan nilai determinannya. Jadi yang pertama kita tuliskan A. Tadi kan konsepnya kita tulis 2 kolom pertama. Berarti 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 0, 1. Kita tulis 2 kolom pertama. Berarti 2, 5, 7, 3, 4, 0. Habis itu diapakan Pak? Kita beri merah, itu adalah yang ditambah. 2 kali 4 kali 1, 3 kali 3 kali 7, 4 kali 5 kali 0. Yang ditambah itu berikutnya 7 kali 4 kali 4 dikurangi 0 kali 3 kali 2, 0, 1 kali 5 kali 3, seperti itu. Kalau kita teruskan ini 2 kali 4 kali 1, 3, 3, 7, 4, 5, 0, 4, 4, 7 dikurangi ya, 2, 3, 0 dikurangi 3, 5, 1, seperti itu. Kita teruskan, kita jabarkan satu persatu. 2 kali 4 kali 1 ketemunya 8, 3, 3, 7 adalah 63. Kalikan 0 gampang, temunya 0. 4, 4, 7 112. 2, 3, 0, 0. 3, 5, 1 15. Kalau kita jumlahkan semua ketemunya adalah min 56. Itu adalah cara menentukan nilai dari determinan matriks seperti itu. Dimana O2 3 kali 3 bisa kan ya, itu belum susah, saya yakin. Intinya adalah hanya menambahkan 2 kolom pertama dan kedua pada kolom menjadi, ini ibaratkan kolom keempat dan kelima seperti itu. Kolom ke-1 jadi kolom keempat, kolom kedua jadi kolom kelima. Habis itu dikalikan silang, yang miring ke bawah adalah dikalikan terus ditambah, miring ke kiri itu adalah dikurangkan, dikalikan dikurangkan, seperti itu. Itu adalah ordo determinan 3 kali 3 dengan cara sarus seperti itu. Baik, berikutnya setelah ordo 3 kali 3 ini ada contoh tentukan determinan dengan NPM Anda. Nanti silahkan coba Anda kerjakan dulu pada waktu setelah selesai lihat video tadi ini. Jadi nanti misalkan NPM-nya angka 3 digit angka terakhir nih ya. Jadi misalkan A-nya misalkan 2, berarti 2 kurangi 1. Terus B ditambah 1, seperti itu. Nanti silakan Anda coba dulu. Yang dikerjakan satu dulu, yang K dulu aja, nggak usah yang L. Nanti yang L buat tugas saja, seperti itu. Oke ya. Yang dikerjakan hanya yang K saja dikerjakan. Nanti buat diskusi. Silahkan nanti dikerjakan. Baik, setelah itu ordo 3 kali 3 sudah. Berikutnya adalah ordo N kali N. Ini N kali N itu adalah mengerjakan determinan dengan teorema Laplace. Teorema Laplace di sini adalah biasanya disebut ekspansi kofaktor. Teorema ini digunakan adalah nanti sebelumnya ada kenal minor elemen MIJ, itu adalah determinan yang didapat dengan menghilangkan baris ke I dengan kolom ke J, itu minor. Biasanya kalau ada M12, ini misalkan ya, ada M12 itu artinya menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Biasanya seperti biasanya. Berikutnya adalah ada kofaktor, itu CIJ. Jadi CIJ itu adalah, kita lihat
I-nya berapa, J-nya berapa, misalkan ini 1, 2. 1 tambah 2 adalah berapa? Positif ya. 1 tambah 2 adalah 3 ganjil, berarti min 1 dipangkatkan 3 adalah negatif. Jadi lebih enaknya adalah negatif. Kalau penjumlahan, hasil penjumlahannya adalah genap, ya enggak? Ini genap, ini genap adalah positif. Kalau ini ganjil adalah negatif. Itu adalah yang minor dan kofaktor ini. Jadi kalau kofaktor ini adalah jawaban plus minusnya nanti dikalikan dengan elemen hasil dari determinan minor seperti itu, ya. Nah, teorema Laplace itu determinan suatu matriks sama dengan jumlah semua elemen baris atau kolom dengan kofaktornya. Jadi penjumlahan kofaktor boleh pakai elemen baris atau boleh pakai kolom. Jadi Anda bisa memilih seperti itu, ya. Kalau ekspansi baris, ya, berarti baris ke I, berarti nanti yang tetap barisnya A1, C1, C1, CI1, AI2, CI2 sampai A, IM, CIM seperti. Jadi yang barisnya tetap ini. Barisnya tetap. Kalau baris pertama terus, baris kedua terus seperti itu. Begitu pula untuk sepanjang J kolom. Kolom itu berarti yang tetap apa? Yang tetap adalah kolomnya seperti itu. Ingat, perlu diingat-ingat, untuk yang teorema Laplace itu biasanya di soal sudah ada kemudahan. Jadi kalau biasanya ini adalah ini cluenya. Carilah yang mengandung banyak nolnya. Jadi kamu cari, oh baris atau kolom yang mengandung nol tuh yang mana, seperti itu, ya. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi mencari baris atau kolom yang mengandung banyak angka nol seperti itu. Itu ya. Itu dari teorinya. Kalau untuk baik, berikut untuk contoh soalnya untuk ordo yang 3x3, ya. 3x3 akan dikerjakan dengan ekspansi kofaktor seperti itu, ya. Jadi tentukan determinan ekspansi kofaktor dari berikut: F 3x3 min 2 0 min 5 1 0 min 7 min 1 4 min 8. Itu akan dikerjakan dengan ekspansi kofaktor ini. Ekspansi kofaktor yang kita lihat, perhatikan, ini yang mengandung banyak nol mana? Baris pertama nolnya cuma 1, baris kedua cuma 1, berarti bukan pakai. Jadi B1 atau B2 nggak dipakai. Kita cek lagi yang saya kasih warna biru yang lain. Baris kolom kedua, kolom pertama nggak ada, kolom kedua perhatikan ini. Nah, selingkar ini. Kolom ketiga, kolom kedua gimana? Nolnya 2. Nah, ini. Kolom ketiga ada nolnya nggak ada. Berarti yang dipakai adalah kolom kedua. Maka di sini adalah ekspansi kolom kedua. Karena apa? Kolom kedua banyak yang mengandung angka 0 seperti itu. Gimana proses pengerjaannya, Pak? Baik. Bentar, untuk proses pengerjaannya adalah kita lakukan langkah berikut. Sebelum masuk ke sana, akan saya sampaikan gimana plus minus dari ordo 3x3 ini, yang kofaktor tadi. Biasanya kalau baris pertama itu adalah plus, min, plus. Ini yang ordo 3x3. Baris kedua itu min, plus, min. Baris ketiga, kan baris ketiga kolom pertama ya, berarti 3 tambah 1 kan 4, berarti plus, min, plus, seperti itu. Nah, ini dari sini Anda bisa akan lihat di sini. Nah, dari F1 ini Anda lihat, saya kasih warna merah, ini min, ini ya, ini min, oke. Ini plus, ini adalah plus, ini min, ini adalah min. Karena yang dipakai kolom kedua seperti itu. Setelah Anda cari plus minnya, habis itu apa? Anda menghilangkan baris pertama kolom kedua. Berarti yang kelihatan apa ini?
dihilangkan, yang saya kasih titik-titik ini, berarti kelihatan apa? 1 min 1 min 7 min 8. Karena depannya ada 0, maka nggak usah dihitung, langsung sama dengan 0 seperti itu. Begitu pula yang ini juga. Di sini adalah menghilangkan baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua ya. Berarti kelihatan apa ini? Hilangkan ini. Nah, ini. Berarti apa? 2 min 2 min 5 min 1 min 8. Karena di sini juga yang dipakai 0, berarti nggak usah dihitung, jawabannya juga akan 0 seperti itu. Terakhir tinggal ini, berarti kan yang 4 nih ya, 4 ini ya. Berarti 4 ditulis dulu, min 4 seperti itu. Habis itu apa? Menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Jadi kolomnya tetap kolom kedua ini. Ini kita hilangkan ini, titik-titik ini. Berarti min 2 dikali min 7 ini ya. Min 2 kali min 7 adalah 14 dikurangi min 5 kali 1, berarti adalah min 5, min jadi plus 14 ditambah 5 adalah 19. 19 dikali min 4 ketemunya adalah min 76 seperti itu. Dan biasanya tanda determinan itu disimbolkan kayak mutlak, itu mutlak F itu artinya pada matrik determinan. Itu tanda untuk yang 3 kali 3. Kali 4 kali 4 gimana Pak? Sama, 4 kali 4 berarti kan, biar sekalian Anda bisa paham. Nanti kan yang keluar pasti ada yang 4 kali 4. Berarti gimana kalau 4 kali 4? Baris pertama juga plus juga. Jadi plus min. Tadi kan cuma 3, sekarang 4. Baris kedua juga sama, tetap min. Jadi min plus min plus. Baris ketiga juga plus min plus min. Baris keempat kolom ke 1 berarti plus min, terakhir min plus min plus seperti itu. Jadi itu adalah positif negatif yang tadi C atau kofaktornya. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Itu ya. Itu adalah untuk yang ekspansi kofaktor, untuk menentukan nilai matriks, determinan matriks ordo lebih dari 3 kali 3 seperti itu. Ini juga sama, ini akan diambil determinan untuk yang K, kalau K itu ordonya sama, ini ordo 3 kali 3, ini 3 kali 3. Untuk yang L ordonya adalah 4 kali 4. Silahkan Anda coba setelah menyelesaikan video ini, Anda kerjakan nilai determinan dengan L. L ini apa? L ini adalah pakai kolom atau baris? Coba dicek. Ya, jadi yang banyak 0 adalah kolom pertama. Berarti nanti determinan dari L sama dengan apa? Kolom pertama A11 C11 ditambah A21 C21 ditambah A31 C31 ditambah A41 C41 seperti itu. Jadi C11 tadi nilainya adalah plus, C21 adalah min, C31 adalah plus, C41 adalah min. Nanti tinggal Anda lihat kayak tadi sama, Anda kerjakan nanti buat bahan diskusi kita seperti itu. Itu untuk materi determinan